Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Prof, ini ada pertanyaan begini, Prof. Bagaimana posisi Al-Quran dan Al-Hadis dalam pengembangan sains tech? Ya tadi sudah ulangi lagi. Jadi Al-Quran dan hadis itu memberikan motivasi, memberikan inspirasi, yaitu di awalnya ya, di ontologinya ya. Kemudian di epistemologinya itu memberikan batasan-batasan mana yang halal, mana yang haram ya. Jadi tidak boleh orang misalkan untuk mengembangkan ilmu dia harus mabuk dulu misalnya, nggak boleh. Jurus pendekar mabuk nggak sah dalam sains Islam, nggak sah, nggak boleh. Atau misalkan dia mau nyoba nih, ini zat ini memabukkan nggak ya? Coba aja diminum, nggak boleh. Kalau sudah tahu itu memabukkan ya, misalkan mengetahui kekuatan memabukkan dari berbagai minuman keras. ada bir 4%, ada bir 10%, ada rum atau tua ya, tua itu 20-30%, ada vodka itu sampai berapa? 50-70% tuh vodka. Dites mana yang nggak boleh lah kayak gitu ya, itu sudah jelas minuman keras, nggak usah dicoba lagi ya, sudah jelas seperti itu ya. Atau cloning pada hewan boleh ya. Tapi cloning pada manusia nanti menyebabkan manusia itu nggak punya nasab ya. Nggak punya nasab kan, diklon. Ya nggak punya ayah, nggak punya ibu ya. Dia klon. Ya. Itu nggak boleh. Ya kalau jadi manusia, kalau jadi monster gimana? Kita nggak tahu kita ya. Nah, jadi itu contoh itu yang membatasi ya. Demikian juga. Jadi sains ayat Quran dan hadis itu dia berfungsinya di di bingkainya, istilahnya di bingkainya ya, di bingkainya. Bingkai di waktu menentukan mana yang mau diteliti ya, menentukan cara menelitinya dan kemudian penggunaannya. Ini boleh dipakai untuk apa nanti? Itu bukan untuk menguji sains ini sesuai dengan kenyataan atau tidak. Karena yang namanya kebenaran ya, kebenaran itu adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Sains itu sains ya. Kenyataannya kan alam semesta ini empiris ya, kenyataan itu ya. Sains itu membuat pernyataan ya. Misalkan gravitasi ya, gravitasi itu kan ada rumusnya itu kan F sama dengan konstanta gravitasi kali massa kedua benda ya dibagi jarak kuadrat jarak antar benda, itu kan begitu ya. Itu adalah pernyataan. Nah, masalahnya kenyataannya seperti itu apa enggak? Ya. Itu rumus itu didapat secara induktif kan dari pengamatan, kalau planet di pengamatan planet-planet gitu. Nah, sekarang bagaimana menguji rumus itu benar ya? Ada dua langkah. Pertama ya, data yang ada untuk mendukung membuat rumus itu harus masuk semua. Kecuali data pencilan ya, itu salah barangkali dulu. Tapi yang bukan pencilan itu masuk semua, masuk dalam model itu semua. Yang kedua ya, data itu model tadi, rumus tadi bisa untuk prediksi ya. Kalau dibuatkan teknologinya bisa bermanfaat sesuai prediksinya. Ya. Maka misalkan ya data subuh itu sebenarnya pada waktu matahari minus berapa derajat di bawah ufuk misalkan ya. Sekarang kan ada ribut-ribut waktu subuh gitu kan. Ada yang bilang ini minus 20, ada yang bilang minus 18, bahkan ada yang bilang minus 13. Ya. Nah, ada yang bilang, oh ngapain kita repot-repot ngurusin matahari sudutnya berapa? Udah tinggal lihat keluar aja sudah subuh belum. Ada yang begitu ya. Ya kalau sekedar lihat keluar nggak ada sains itu kayak gitu. Gunanya sains itu untuk prediksi. Coba kalau melihat keluar, tapi di luar mendung, hujan ya nggak kelihatan loh. Apa terus kita nunggu aja sampai kelihatan? Nggak bisa lah gitu ya. Gunanya sains itu untuk prediksi tadi, yang prediksinya itu akurat gitu loh ya. Misalkan hujan ya, kok kalau ini ya hujan itu pasti sebelumnya mendung. Bisa nggak sih prediksi hujan 2 hari ke depan ya? Kalau hanya berdasarkan empiris langsung manusia di tempat itu ya nggak bisa. Tapi kalau dengan teknologi, dengan pengamatan di kota memodelkan ya, ada namanya sains atmosfer ya. Orang sekarang bisa memprediksi ya. Orang terbang dari Jogja ke Jakarta, dia bisa prediksi Jakarta kira-kira sejam lagi cuacanya gimana. Oh cuacanya parah, hujan lebat, cumulonimbus. Itu pesawat Jogja nggak jadi berangkat. Daripada nanti nggak bisa mendarat kan pusing nanti kan ya.
Itu kan begitu. Jadi kalau dalam penerbangan itu berlaku prinsip ya, lebih baik ditunda berangkat ya, lebih baik gagal berangkat daripada gagal sampai, kan begitu. Ya kan? Lebih baik tidak berangkat daripada sudah berangkat tapi tidak pernah sampai. Artinya celaka gitu kan ya. Itu prinsip. Nah, itu bisa seperti itu kalau orang bisa prediksi cuacanya gimana nanti. Tapi kalau ya lihat aja nanti, wah susah ngelihat aja, mau pulang susah nanti kan ya. Itu kalau sampai Jakarta masih 1 jam. Saya pernah loh terbang dari Jakarta ke Jogja, itu sudah sampai ke Bumen atau sampai Purworejo, itu pesawatnya balik lagi ke Jakarta. Karena pilotnya itu mengambil keputusan itu karena tadi alasan teknis tadi kan, wah ini bahaya ini kalau pulang. Ya. Kalau dipaksakan berarti Jogja bahaya ya. Udah pulang seperti itu. Jadi ya ada kenyataan seperti itu. Ada lagi? Berarti mungkin Al-Quran menjadi inspirasi gitu ya Prof ya untuk melakukan. Ya, Al-Quran menginspirasi apa yang sebaiknya diteliti. Ya. Bukan tapi sampel malah ya Prof ya dari. Al-Quran bukan kesimpulannya, bukan. Oh, okay. Pokoknya nih hasilnya harus ini, wah nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Ya. Pokoknya ini Quran bilang begini, nanti riset bumi pokoknya harus datar, nggak bisa kayak gitu. Saya pernah melakukan riset ya, jadi saya sebenarnya terinspirasi juga ada sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa Ka'bah itu pusat dunia ya, pusat dunia. Dan itu banyak orang yang masuk kelompok literalisme ya, itu bersikokoh ya, bahkan dia mengklaim sudah melakukan penelitian bahwa memang Ka'bah itu pusat dunia gitu kan. Nah, itu saya dengan berbagai tes saya meneliti, enggak, Ka'bah itu bukan pusat secara fisik ya. Pusat secara geofisik, pusat secara jarak. Jadi saya masukkan kota-kota di dunia ya, ada ribuan itu ya. Kota di dunia yang penduduknya di atas 1 juta ya, 1 juta itu. Masukkan semua koordinatnya. Terus saya hitung mana yang paling tengah kota itu. Dapatnya Istanbul yang paling tengah. Terus saya berharap itu Mekah atau Madinah ya. Yang paling pinggir itu di New Zealand tuh ya, paling pinggir. Karena itu jauh dari mana-mana itu. Kalau negara yang akan paling efisien bikin penerbangan antar bumi internasional ya paling efisien ya, itu pasti Turkish Airlines. Karena dia paling tengah ya. Jadi terbang dari manapun, transit di Istanbul itu nyambung kemanapun sangat efisien. Kalau Indonesia nggak efisien, di pinggir kita ya. Orang mau terbang dari Paris ke Tokyo gitu, mampir ke Indonesia itu nggak efisien. Dari New York ke Tokyo, mampir ke Indonesia nggak efisien. Kalau mampir ke Istanbul efisien dia. Kira-kira begitu. Iya, Masya Allah. Jadi jelas ya posisinya sains dengan Al-Quran itu seperti. Bismillahirrahmanirrahim.